Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jadi ayat yang ke-8 itu adalah akibat dari ayat yang ke-7. Semua kita merindukan apa yang baik terjadi di dalam diri kita, tetapi memang hidup ini adalah perjuangan. Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin bagi adalah dalam kondisi seperti ini, kita merasa bahwa usaha kita saja tidaklah cukup. Pekerjaan tangan kita saja tidaklah cukup. Dulu pada waktu keadaan baik-baik saja, usaha-usaha kita tidak banyak membantu. Tetapi tidak berarti bahwa kita berdiam diri. Kata mengandalkan Tuhan itu sebenarnya berarti bahwa seorang yang selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Itu kata mengandalkan. Masih ada yang kita harapkan, masih ada yang kita nantikan, masih ada yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan sekarang, yaitu Yesus Tuhan yang lebih. Itu kata mengandalkan. Kata mengandalkan itu sebenarnya sebuah sikap hati, di dalamnya mengandung pengharapan, di dalamnya mengandung iman, di dalamnya mengandung kesukaan. Yang terjadi pada kita adalah kita sudah berjuang, kita sudah bergumul, kita sudah berlelah-lelah, tetapi ternyata kita tidak merasa puas dengan apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara sudah berdoa juga, tapi tidak merasa puas di dalam hati kita. Itu sebenarnya berakar dari rasa, dari iman yang tidak mengandalkan Tuhan. Kalau teman-teman dan saya, kita semua mengandalkan Tuhan, hukumnya berkata begini, saya mengerjakan seberapa yang dapat saya lakukan, selanjutnya Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang menjadikan lebih bagus. Itu yang membuat kita menjadi puas. Karena ternyata memang apa yang kita kerjakan ini juga tidak membuat kita puas. Apa yang kita pikirkan juga tidak dapat menyenangkan hati kita. Itu yang kita lakukan. Apa dilakukan oleh pasangan kita, dilakukan oleh anak-anak kita, dilakukan oleh orang-orang sekeliling kita, tidak akan bisa membuat kita bahagia tanpa Tuhan ada di sana. Nah, pentingnya bagi kita adalah mengandalkan Tuhan itu artinya bahwa yang kita lakukan itu mungkin cuma 50% atau 60%, sisanya Tuhan yang akan membuat kita bahagia. Itu bagian daripada kita memberi kesempatan untuk Tuhan berkarya. Nanti kita akan menjadi lebih sakit jika kita sudah bekerja. Kita sudah berjuang, kita sudah berlelah-lelah, tapi kita tidak bahagia, kita tidak sukacita dengan apa yang kita lakukan, itu mengerikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu artinya bahwa kita hanya berfokus pada apa yang dapat kita lakukan. Mari saya ajak, Tuhanlah yang menyempurnakan hidup kita menjadi indah. Amin. Tuhanlah yang menjadikan hidup kita itu menjadi mulia. Katakanlah kalau orang masak, maka seperti gambaran Yesus adalah terang dunia dan garam dunia. Tanpa Yesus tidak sempurna rasanya. Tanpa Yesus tidak nyaman rasanya. Ya, silakan. Dunia ini silakan Bapak Ibu teman-teman muda membuktikan kesanggupanmu, kemampuanmu, kehebatanmu, silakan. Tapi saya mau beritahu menurut hukum Alkitab, sebelum Yesus bersama dengan kita, itu belum sempurna rasanya. Seperti yang saya maksudkan tadi,
masakan tanpa garam itu berbeda rasanya. Ya, kalau orang di kampung itu hanya makan dengan masakan yang simple, yaitu garam, kemudian tambah bawang merah saja, ya, tambah cabai, itu sudah nikmat. Tapi kalau cabai tambah bawang tanpa garam juga tidak nikmat. Yesus menggambarkan dirinya sebagai garam itu karena memang dia dapat mempengaruhi sesuatu menjadi lebih baik, menjadi lebih enak, menjadi lebih sempurna. Jadi kita memang kalau hanya berharap, kalau hanya kita mengandalkan kekuatan kita saja, hati kita akan sedih. Haleluya. Apalagi dalam masa yang sukar sekarang ini, saya mendengar ada beberapa yang sakit, ada beberapa yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami konflik. Ya teman-teman, ketika kondisi seperti ini itu rawan konflik, rawan berselisih paham, rawan dalam hal sensitif hati. Mudah sekali kita tersinggung dalam suasana seperti ini. Ketika seseorang tertekan, ketika seorang flat dalam keadaan yang tidak baik, itu hatinya menjadi sangat sensitif. Dan ini artinya akan menambah beban lagi bagi kita. Sudah secara lahiriah keadaan kita tidak baik, secara keuangan mungkin kita tidak baik, ditambah lagi dengan suasana hati yang tidak baik, menjadi semakin tidak baik. Nah, oleh sebab itu kita yang memiliki Yesus, itu harus menyadari Yesus dapat mencipta sesuatu menjadi indah di dalam anugerahnya. Amin. Dia adalah garam dunia, dialah garam kehidupan. Dia mengubah sesuatu menjadi lebih indah. Itu yang dimaksudkan kata mengandalkan. Kata mengandalkan Tuhan itu tidak berarti terserah Tuhan, tidak. Terserah Tuhanlah yang buat terserah. Saya udah diam aja. Mengandalkan Tuhan tidak begitu. Mengandalkan Tuhan itu sebenarnya bagian dari Tuhanlah yang menyempurnakan pekerjaan tangan kita, menyempurnakan pekerjaan iman kita. Itu namanya mengandalkan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara teman-teman muda, di masa-masa kemarin yang baik-baik saja belum bisa mengandalkan Tuhan, apalagi dalam kondisi yang sekarang ini. Ya, saya mendengar suasana global krisis ini sedang menghantui tidak hanya negeri kita Indonesia. Singapura, negara hebat itu sekarang sedang dalam ambang krisis. Eropa hebat di sana sedang dalam ambang krisis. Jadi yang tidak baik itu bukan hanya kita, memang seluruh dunia ini. Tapi ini juga belum akhir zaman. Saya sudah mendengar berita-berita orang Kristen ini suka membiasakan diri kalau ada kesusahan sedikit, oh sudah tanda akhir zaman. Tidak usah bicara akhir zaman. Itu membuat kita makin payah, makin takut. Sedikit Tuhan mau datang, si Tuhan datang. Tidak, Tuhan datang itu Yesus saja tidak tahu, apalagi kita. Alkitab jelas berkata sebelum ada panen raya, sebelum ada pencurahan Roh Kudus hebat, sebelum Injil diberitakan di seluruh dunia, belum akan ada kesusahan besar. Jadi kesusahan besar itu nanti, belum sekarang ini, belum kesusahan besar ini. Karena kita masih bisa makan, kita masih bisa ibadah, belum. Sejak saya lahir baru tahun 80 itu orang udah bilang Tuhan mau datang, belum. Ya, jangan tahu pengaruh dengan segala macam yang aneh-aneh itu, apalagi soal nama sudah jangan bicarakan itu. Itu membuat orang makin soak. Kita ini sekarang kita pikirkan dekat dengan Tuhan. Mendapatkan Tuhan, memikirkan kehadiran Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang senang itu bicara akhir zaman dan menakut-nakuti orang, biar orang takut. Orang nggak takut tuh. Ya, lama-lama virus corona ini kan tidak membuat orang takut kan? Ya, Medan ini nggak takut itu. Orang di mana-mana itu nggak takut, mati katanya. Ya, dia nggak mati, orang lain yang mati. Ya, saudara. Jadi ini belum akhir zaman juga. Artinya belum waktunya Tuhan datang, itu memang akan ada tandanya. Nah, saya mau mengajak bahwa kesusahan, kesukaran itu memang ada di antara kita. Dan terus akan terjadi. Sekalipun jujur kita bersyukur masih bisa kita makan dan minum ya Bapak Ibu Saudara. Kita masih bisa
berkarya juga sekalipun pendapatannya tidak seperti pada bulan-bulan kemarin-kemarin. Kita harus belajar tetap melihat Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita. Saya sedang memikirkan begini, kalau hidup kita itu belum bisa tumbuh ke atas. Jadi saya sekarang lagi asik dengan banyak tanaman-tanaman ya, di atas, di depan ya Bapak Ibu Saudara. Ternyata tanaman itu bertumbuh dalam dua arah. Arah pertama adalah arah ke bawah, arah kedua adalah arah ke atas. Jadi yang petani tahu itu, kita semua tahu. Kehidupan yang nyata, kehidupan yang kita miliki sehari-hari itu kehidupan yang kelihatan. Ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya, itu kelihatan yang di atas, carang-carangnya. Kehidupan yang bisa dilihat orang, dinikmati orang, dan kita nikmati, itu benar. Tapi Bapak Ibu tahu tidak bahwa yang kelihatan di atas itu bersumber dari apa yang tidak kelihatan. Apa itu? Akar. Jadi akar yang tidak kelihatan itu menentukan seberapa tumbuh ke atas. Pikiran kita itu, anak-anak muda dengar saya baik-baik, kita memang merindukan kehidupan yang baik, yang kelihatan, langsung nyata. Semua kita begitu kerinduannya. Tapi sebelum kita melihat jenis akar kita, itu belum akan tumbuh ke atas. Makanya saya mengajak untuk anak-anak muda, ya saya dulu memang sejak dari muda, kecil, remaja itu hidup saya tidak baik. Bagi saya itu cara Tuhan untuk membuat akar saya tumbuh duluan. Mari perhatikan di dalam ayat yang ke-8 itu, jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu pertama ternyata tumbuhnya bukan ke atas, tumbuhnya adalah ke bawah. Ya, jadi coba lihat ayat yang ke-8, coba lihat semuanya. Yeremia 17 ayat yang ke-8, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu diumpamakan seperti tanaman yang akarnya itu merambat. Jadi bicara pertama itu tentang akar dulu. Kehidupan itu bicara tentang akar dulu, tidak bicara tentang apa yang di atas. Kita semua mau segera semua baik-baik, semua segera baik-baik, semua segera nyaman, semua selesai, dicukupkan semua. Itu kita. Dengar anak-anak muda, yang tumbuh di atas itu mulai dari bawah. Saya sedang belajar sesuatu sekarang tentang tanaman. Salah satu metode sekarang untuk membuat tanaman cepat buah adalah ketika dia tumbuh, potong dia. Ketika dia tumbuh lagi, potong dia. Ngeri itu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ketika pohon pepaya itu mulai tumbuh, potong lagi. Sampai beberapa kali dipotong. Itu memang ternyata sesudah dipotong berapa kali itu pertumbuhannya menjadi meledak. Itu di YouTube ya, saya lagi praktek sekarang itu. Ada 2 pepaya saya potong di atas itu. Jadi kehidupan itu ternyata kalau mau lihat ke atas itu pertama dipotong dulu. Makanya saya ingin anak-anak muda itu jangan memikirkan semua baik-baik dulu. Semua tiba-tiba cukup, semua banyak uang, semua banyak ini. Itu kehidupan yang tidak ada. Itu bukan standar Alkitab. Dan sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, itu tidak bisa diperandalkan, dipertahankan. Kita akan frustasi dengan hidup ini. Kenapa? Sebelum akarnya, apa katanya di situ? Merambat. Kata merambat itu adalah pekerjaan yang lama, pelan-pelan tapi jalan tuh namanya merambat. Jadi tidak akarnya langsung enggak. Ya, yang petani tahu, saya dapat banyak berkat. Ya Tuhan banyak bicara itu melalui tanaman ya Bapak Ibu Saudara. Kehidupan itu tidak ada yang langsung jadi. Semuanya pelan. Aduh. Ya ada. Ya, Pak. Semua dalam proses yang lama dan itu membosankan. Membuat kita lemah, tapi Alkitab berkata inilah harapan. Harapan itu artinya sesuatu yang sudah ada, sedang bekerja, sedang proses jalan, sedang menuju kepada sesuatu yang baik, tapi belum, itu namanya harapan. Sedang proses menuju, dan kita semua ini diajar 2 hal, yang satu namanya harapan, yang satu namanya iman. Iman dan harapan. Iman dan harapan itu tidak jauh beda. Iman itu sempurna, tidak melihat tapi percaya. Haleluya. Harapan itu berbeda. Harapan itu sebuah proses yang didapat.
Oh, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu jadinya akan hebat. Orang-orang muda yang mempersiapkan dirinya, ya, saya lihat ada banyak anak muda dan keluarga-keluarga yang tidak mempersiapkan dirinya untuk sesuatu seperti ini, nanti dia akan melihat tumbuh ke atas yang bagus. Jadi kalau kadang-kadang hidup kita ini ada sesuatu yang keras, memotong kita, menghancurkan kita, rasanya kita belum diberi kesempatan untuk hal-hal yang lebih. Itu memang Tuhan jangan-jangan sedang mengajar kita supaya akar kita merambat. Haleluya. Dan itu tinggal nunggu waktu. Kalau akarnya sudah merambat dan menemukan air, kalau di sini tidak hanya menemukan air, tapi namanya, coba lihat dulu di Alkitab kita. Air di situ? Bukan, namanya batang air. Apa itu batang air? Itu sumber. Jadi air itu punya batang tuh maksudnya digambarkan seperti pohon, artinya dia mengalir dengan sangat banyak. Di bawah tanah ini ada batang air. Tidak hanya bicara sungai, tapi di bawah tanah itu ada mata air, ada air yang mengalir. Itu tukang sumur tahu. Jadi teman-teman, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan patah hati dan cepat putus asa. Hidup kita itu kalau sudah sejak pertama kita percaya dan mengandalkan Tuhan, tetap percayai Dia. Soal waktu tumbuhnya kapan, pasti tumbuh. Kalau sudah tumbuh, pasti dia berbuah. Haleluya. Saya pergi sama istri, lagi tanam-tanam, pergi ke tukang tanah apa itu? Bibit, saya beli bibit pepaya. Pak, jangan tanam bibit pepaya. Di Sumatera Utara tidak dapat tumbuh dan tidak bisa berbuah. Saya sudah survei Pak, katanya. Oh iya? Dalam hati saya, lah saya ini lagi suka pepaya. Saya harus menanam pepaya itu, apapun ceritanya, saya akan buktikan begitu. Saya beli, dan Bapak Ibu tahu satu saset itu, yang tumbuh cuman satu, amankan, satu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya lihat satu tumbuh, saya bilang, ini namanya harapan. Haleluya. Harapan itu tidak muncul sesuatu yang tiba-tiba, wah semua muncul. Tidak. Harapan itu mulai dari kecil, sederhana, simple. Ya, seperti pohon itu tumbuhlah tunas. Sebelum tunas ada namanya mata tunas, hanya kecil hijau saja. Jadi kita harus melengkapi diri kita itu dengan hal-hal seperti ini. Kalau sudah kesusahan, kesukaran model apapun, ya ada ayat kan, kalau sudah akarnya mencapai air, haleluya, itu apapun yang terjadi Bapak Ibu, seperti ayat 8 ini. Hidup kita itu perjuangannya, jangan hanya perjuangan yang di muka bumi ini saja. Ya, kata saja itu artinya, ya kerjakan juga, haleluya. Jangan bilang, oh kata Bapak enggak boleh, jadi kita hanya mengandalkan Tuhan, kita di rumah berdoa saja. Enggak begitu kan? Kita tetap bekerja, tapi jangan itu saja. Perhatikan yang tidak kelihatan seperti akar itu. Apa itu? Pekerjaan iman kita, pekerjaan hati kita, pekerjaan persekutuan kita di dalam Tuhan Yesus, supaya kita menemukan air. Kalau boleh jangan air saja ya, tapi batang air, sama-sama, batang air. Artinya kapan saja, mau di atas itu panas kah, mau di atas itu ada paceklik kah, mau di atas itu ada cuaca apa, tapi dia aman, karena apa? Jadi kalau akarnya itu mencapai air itu seolah-olah begini, dompet kita itu isinya ATM Bapak Ibu Saudara ya, dan ATM-nya ada uangnya. Tapi ada juga orang punya ATM 3 biji, semuanya nggak bisa digesek ya, digesek keluar, saldonya di bawah standar. Penarikannya 50.000, isinya 30.000. Nggak bisa diangkat Bapak Ibu Saudara ya. Bukan itu maksudnya. Jadi coba kita memilih yang utama. Alkitab itu benar, sudah dibuktikan ribuan tahun Bapak Ibu Saudara.
Boleh punya teori apa saja, tapi Alkitab ini benar. Dan orang yang percaya kepada firman Tuhan itu, dia akan beroleh kehidupan yang lebih baik. Hidup kita akan mencapai air. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini tidak mau bersusah-susah, tidak mau sedikit mengalami beban kehidupan, tidak mau berjuang lebih berat, kita tergolong orang yang akarnya tidak merambat. Ya, kita bisa membayangkan di bawah tanah itu tidak semuanya lembut. Pernah belajar akar ya? Berapa waktu kita belajar tentang akar ya? Bapak Ibu tahu akar kan? Saya dulu membayangkan bahwa akar pohon itu seperti bor yang keras sekali. Karena dia akan membelah tanah-tanah, bahkan ada batu. Ternyata Bapak Ibu Saudara kalau pergi ke kebun, cabutlah pohon jagung apa saja, akarnya itu di ujungnya malah lembut. Malah kalau pohon jagung itu ujungnya warna merah itu lembut sekali. Lucu ya, di ujungnya mestinya keras tapi lembut. Untuk membelah tanah yang keras itu justru ujungnya lembut. Itu pelajaran akar. Artinya apa? Kalau mau berjuang menemukan kehidupan yang lebih, itu hatinya harus lembut. Hatinya harus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu membangun hidup ini dengan kemarahan, dengan kekesalan, dengan rasa kritik, dengan protes-protes yang tidak pernah habis-habisnya, yang membuat hatimu tidak bisa sejuk nyaman, engkau tidak akan pernah menemukan batang air ini. Kenapa? Akar itu ternyata di ujungnya bukan keras, justru lembut. Bahkan dia meneteskan embun di ujungnya untuk membuat tanah itu menjadi lembut, basah lembut, baru dia masuk. Ditetesi dengan air dulu. Itu kehidupan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mengajak kita, kondisi yang tidak baik ini bisa menjadi pelajaran. Tadi malam yang saya cerita ada keluarga yang datang, kami share, wah mereka cerita hal-hal yang tidak baik semuanya, flat rasanya. Sampai kita bilang begini, ya Tuhan sedang mencukur dahan-dahanmu. Tuhan sedang memotong hidupmu. Semua yang engkau banggakan, semua yang engkau sukai, semua rancangan-rancangan yang hebat itu seperti Tuhan potong supaya akarnya mencapai air kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sedih memang, tapi percayalah Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin. Kita sedih, kita sedang kurang juga, percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yakinkan Tuhan tidak meninggalkan kita. Haleluya. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak meninggalkan kita? Ada nama Yesus dalam hati kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara teman-teman masih percaya dalam hatimu ada nama Yesus, Bapa di surga tidak akan pernah tinggalkan kita. Haleluya. Sedikit jauh kadang-kadang, sedikit tidak nyaman, sedikit saja. Tapi ketika kita berseru, Yesus, Tuhan aku rindu, Yesus datang. Kenapa? Ada nama Yesus dalam diri kita. Ada nama Yesus dalam hati kita, haleluya. Percaya, dia tidak akan tinggalkan kita. Oke, saya teruskan. Jadi, kalau beberapa di antara kita seperti dibuat flat, seperti dibuat tidak berdaya, seperti dibuat tidak bisa buat apa-apa, mungkin Tuhan sedang mendorong kita supaya kita lebih fokus kepada hal-hal yang rohani, menemukan kehidupan di dalam Yesus, supaya akar kita dapat mencapai batang air dan kita beroleh jaminan untuk keadaan-keadaan seperti apapun juga. Ayat 8 coba kita lihat. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mungkin tahun ini kita anggap tahun kering, tahun yang tidak berembun atau tahun yang panas. Tetapi bagi orang-orang yang akarnya mencapai air, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Akan ada suplai kehidupan yang mengalir di dalam diri kita. Itu janji Tuhan.
Jadi kalau Ayub berkata, akarku mencapai air dan embun menetes di ranting-rantingku, hidupnya segar, itu benar. Ayub itu kurang apa buruknya? Dihancurkan model apa? Flat abis, bangkrut sama sekali. Tapi ketika dia masih percaya kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup, dia dipulihkan. Haleluya. Kita merindukan pengharapan ini selalu segar dalam diri kita. Ayo Bapak Ibu, anak-anak muda, lihatlah masa depanmu bersama dengan Tuhan. Mari percaya bahwa ada masa depan untuk orang yang percaya kepada Yesus. Soal tahun keringkah, soal panas terikkah, memang itu isinya dunia ini. Kalau teman-teman muda suka berkata, memang kami ini susah, keluarga kami susah sejak dari keluarga. Kami miskin, kami kurang. Saya mau beritahu, keluhan seperti itu tidak muncul hanya kepada orang-orang yang istilahnya tidak kaya. Yang kaya juga ngomongnya begitu. Yang punya banyak hal juga mengeluh juga. Ya, haleluya. Kenapa dipercaya? Karena kita bisa mengelola. Kalau kita tidak bisa mengelola, sekaya apapun hancur. Yang utama adalah kita mencapai air. Kalau kita mencapai air kan bisa dipercaya kan? Kita mau akarnya, kalau akarnya sudah mencapai air, akarnya sudah menemukan kehidupan, mau tumbuh ke atas seberapa, mau daunnya sebanyak apa, mau buahnya sebanyak apa, enggak masalah kan? Tapi kalau akarnya tidak mencapai air, jangan berharap banyak. Kalau dia tumbuh besar, dia akan roboh. Dia kalau berbuah akan mati, karena tidak bisa mensuplai makanan. Tapi kalau akarnya sudah mencapai kehidupan, mau batangnya setinggi apa, mau sebesar apa, mau buahnya sebagaimana, tidak ada masalah. Jadi sekarang kita mau belajar menemukan yang hakiki, yang sejati, yang tidak bergeser dari abad ke abad. Apa itu? Bersama dengan Tuhan. Menemukan kehidupan di dalam Tuhan. Kita yang percaya Yesus, itu Tuhan kita namanya Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Tuhan yang Immanuel. Apa itu? Allah beserta kita. Jadi dimanapun, kapan saja dia ada. Ya. Jadi hari ini, saudara-saudara, teman-temanku, keluarga-keluarga orang-orang muda yang seolah-olah flat, seolah-olah dibuat tidak berdaya oleh Tuhan. Coba belajarlah. Jangan-jangan Tuhan sedang ingin membuat akar-akarmu mencapai air. Kenapa yang kelihatan belum nongol? Kenapa usahaku yang kelihatan ini belum menghasilkan? Tidak apa-apa. Kalau akarnya mencapai air, pasti akan timbul buahnya. Jadi kita berdoa Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menjadi lemah, tetaplah percaya. Yesus kita harapan kita, Yesus kita iman kita, dan jangan lupa biarkan akarmu, ya, biarkan akarmu itu mencapai air. Kasih-Mu